Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang selalu berbahagia. Nah teman-teman, sekarang kami akan membahas materi sosiologi mengenai jenis-jenis lembaga sosial, yaitu lembaga pendidikan. Adapun pembagian materinya, yaitu pengertian, jenis-jenis, fungsi, dan unsur. Perkenalkan, nama saya Nyoman Hamdi Kartini. Saya sebagai ketua kelompok 2 dan anggota kelompok saya yang pertama Gina Amalia, yang kedua Ina Andriani, yang ketiga Rizka Aulia, dan yang terakhir Ridi Satiawan. Nah, teman-teman, apakah kalian mengetahui apa sih itu lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian keterampilan, dan keahlian. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berjenjang dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, fleksibel, integral, dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dapat dilakukan di dalam keluarga dan masyarakat. Fungsi lembaga pendidikan menurut Horton dan Hood. Lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata atau manifest sebagai berikut. 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan. 4. Menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Selanjutnya, fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi pengendalian orang tua. 2. Menyediakan sarana untuk pembangkangan. 3. Mempertahankan sistem kelas sosial. 4. Memperpanjang masa remaja. Selain fungsi-fungsi yang telah dipaparkan oleh teman saya, ada juga menurut David Popenoe pada tahun 1971. Ada 4 macam fungsi pendidikan, yakni sebagai berikut. 1. Transmisi atau pemindahan kebudayaan masyarakat. Pendidikan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Misalnya, pendidikan yang mengacu kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan atau lingkungan sosial maupun fisik. Contohnya, pendidikan dasar 9 tahun yang dibekali kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan ciri khas daerahnya. 2. Memilih dan mengajarkan peran sosial. Pada masyarakat Indonesia yang majemuk, faktor integrasi sosial sangatlah penting. Fungsi pendidikan juga sangat penting untuk menjamin adanya integrasi sosial. Berikut ada 2 cara yang dilakukan sebagai berikut. A. Sekolah mengajarkan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar suku bangsa atau golongan berbeda. B. Sekolah juga mengajarkan pengalaman yang sama kepada anak didik melalui buku-buku pelajaran atau buku-buku bacaan. 3. Sekolah mengajarkan corak kepribadian, misalnya melalui pelajaran sejarah, geografi, sosiologi, lagu-lagu nasional, dan juga melalui pelaksanaan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin atau hari-hari besar. 4. Sumber inovasi sosial. Melalui pendidikan, para peserta didik diperkenalkan juga dengan iptek, sehingga peserta didik mampu menjawab tantangan hidup zamannya. Iptek juga berfungsi untuk mempermudah hidup manusia melalui inovasi, hasil penemuan yang sudah ada, dan revisi terhadap kekurangan-kekurangannya. Siswa juga diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi masyarakat. Sebagai contoh, menemukan alat perontok padi, menggunakan energi kincir angin untuk mengolah hasil pertanian, menciptakan lampu lalu lintas secara sentral untuk mengatasi kemacetan, dan membuat alat peraga untuk media. Beberapa unsur-unsur lembaga pendidikan.
Yang pertama, pola perilaku, seperti cinta pengetahuan, kehadiran, meneliti, dan semangat belajar. Kedua, budaya simbolis, seperti seragam sekolah, maskot, lagu-lagu sekolah, dan logo. Ketiga, budaya manfaat, seperti kelas perpustakaan, buku, laboratorium, dan lapangan. Keempat, kode spesialisasi, seperti akreditasi, tata tertib, kurikulum, dan tingkatan strata. Kelima, ideologi, seperti keberhasilan akademis, pendidikan progresif, inovatif, dan klasik. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan dari kami tentang lembaga pendidikan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.